Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Haleksono, Bapak Slamet Heri Wardoyo. Yang kami hormati Fasilitator Nasional dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Laksono. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada acara hari ini. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang tentunya kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara kita pada hari ini, yaitu acara Supervisi on the Job Learning Pelatihan Pengembangan Kompetensi Guru Bimbingan Konseling untuk Fasilitator Daerah Provinsi Jawa Tengah. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan kepala sekolah, acara yang keempat sambutan fasilitator nasional, acara yang kelima inti, dan acara yang keenam adalah penutup. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, marilah kita buka acara dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillah. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SMP Negeri 3 Laksono kepada Bapak Slamet Heri Wardoyo. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Osiska dari Pasnas kegiatan pelatihan BK, yang saya hormati, beliau jauh-jauh dari Jakarta, kemudian mampir di Solo dan tiap harinya di Temanggung. Beliau mengajar di SMP 3 Bulu.
Mungkin Bapak Ibu sudah pirsa tetangga kita. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan, marilah kita sedang menjadikan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita semuanya masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga bisa berkumpul, bertemu, bertatap muka di ruang kelas 7B ini dengan kondisi yang sangat-sangat bahagia, tapi juga boleh kalau pura-pura bahagia. Terima kasih kehadiran Bu Siska yang ke SMP 3 Laksono ini dalam rangka menindaklanjuti teman kita dari BK Bapak Suhardiman yang beberapa waktu lalu mengikuti pelatihan ditugaskan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo untuk menjadi calon pasda fasilitator daerah. Kita bersyukur ada teman kita yang terrekrut menjadi calon. Mudah-mudahan lulus. Kalau lulus kan nanti menjadi fasilitator daerah, mengimbaskan ilmu, keterampilan, pengetahuannya, dedikasinya ke sekolah-sekolah lain di sekitar kita. Nah, pada kesempatan hari ini adalah merupakan salah satu tahapan RTL yang disusun oleh Pak Hardiman, yaitu melakukan pengimbasan, membagi oleh-olehnya kepada kita semua. Disaksikan oleh Ibu Fasilitator. Karena kalau tidak disaksikan nanti oleh-olehnya apa, benar atau salah. Oke, oleh-oleh yang benar dienggoke di rumah saja, di sini tinggal bungkusnya kan gitu. Itu yang nanti disampaikan oleh Pak Hardiman. Yang kemarin saya juga sudah dengar-dengar kok kayak silat saja tuh Pak Hardiman ada jurus-jurus nah, kan gitu. Menurut Pak Hardiman katanya ada 7 jurus. Apa saja itu Pak 7 jurus? Ternyata ya juga sama. Bahwa kita sebagai seorang guru harus mengenali potensi. Potensi diri, potensi murid. Bapak Ibu mengajarkan sesuatu tanpa mengenal potensi murid, kalau di guru mapel ya kebutuhan belajar siswa kan itu sama saja. Untuk BK adalah kenali potensi. Jurus yang kedua apa Pak Hardiman? Jurus yang kedua adalah mengelola emosi Pak. Sehingga nanti kita bisa sabar. Tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Hardiman tadi di awal, apa Pak tadi? Mangan koro ini. Nah, nyebar godong koro. Nah, gitu. Jadi guru harus sabar, telaten, dan seterusnya. Karena mendampingi anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan dan pertumbuhan. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan daya lenting. Nah, apa daya lenting kaya pegas saja. Di IPA pegas gitu nggih. Bayuda pegas. Dan nanti persisnya apa akan disampaikan oleh Bapak Hardiman dan kita nanti selaku teman sejawat untuk bisa bersama-sama mendampingi anak-anak, membantu BK agar anak didik kita, peserta didik kita menjadi lebih baik, lebih terampil, lebih cerdas,
lebih bertakwa, lebih beradab, dan seterusnya sebagaimana visi misi SMP Negeri 3 Laksono yang pada akhirnya nanti akan terwujudlah 8 profil lulusan. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu. Dan nanti secara teknis bagaimana, karena Bapak Ibu guru adalah selain guru mata pelajaran juga guru pembimbing. Di itu SK Permendik Dasmennya itu sekarang kan tugas guru kan juga sebagai pembimbing juga. Sehingga mari kita belajar bersama bagaimana untuk membimbing anak-anak itu menjadi lebih baik, bisa dipahami oleh anak-anak sehingga jangan sampai nanti terjadi anak maksud guru membimbingnya baik, diterima anak beda, lapor orang tuanya lapor ke polisi, dan seterusnya, semuanya sama-sama merugi. Tidak ada yang diuntungkan. Dari pihak guru rugi, pihak orang tua rugi, siswa pun juga rugi. Ini jangan sampai terjadi di sekolah kita dan semuanya berjalan baik-baik saja. Itu antara lain yang saya sampaikan. Monggo untuk diseminasi pada siang ini bisa berjalan lancar dan bisa bermakna bagi kita semuanya karena sesuai dengan pembelajaran mendalam kita harus berkesadaran meskipun cuacanya dingin Bu ini sehingga mungkin mohon maaf nanti kalau Bapak Ibu guru teman saya ada yang ngantuk-ngantuk karena saking gembiranya, saking nyamannya. Jadi berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Nah nanti menyampaikannya, anu Pak, ya gimana agak menggembirakan biar Bapak Ibu guru lebih semangat. Kemudian setelah itu juga karena kita memahami apa itu fungsi BK dalam mengimplementasikan 7 jurus tadi, nah, berarti kan kita nanti bisa mempraktekkan. Jadi pahami dulu, baru nanti dipraktekkan. Tentunya sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Demikian tidak panjang lebar, karena kalau orang dipegangi mic itu kalau tidak dibatasi waktu pasti berlarut-larut, apalagi ibu-ibu kalau sudah pegang mic nggak pernah leren, nggak mau leren gitu ya. Dan akhiri demikian cukup ya dari saya. Selamat berdesimasi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru-guru pembimbing yang berhasil baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari fasilitator nasional. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Slamet Heriwardoyo SPD selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 3 Laksono, yang kami hormati calon fasilitator daerah Bapak Suhardiman, yang kami hormati semua Bapak Ibu guru di SMP Negeri 3 Laksono Kabupaten Wonosobo. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwasannya pada hari yang meskipun hujan rintik-rintik tetapi hatinya tidak hujan ya Bapak Ibu. Semoga tetap ceria, tetap semangat. Ini sudah jam lebih guys, 13.
Salam dan sholawat semoga tetap tercurah kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Ibu Osiska Nur Insani dari Kabupaten Temanggung. Di sini memang ditugaskan menjadi fasilitator nasional. Jadi ada tiga teman kita yang hari ini berada di Kabupaten Wonosobo. Yang satu dari Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan. Kalau dulu BPKP, nggih Bapak Ibu, saat menikah BPGTK. Satu orang, kemudian fasilitator nasional 2 orang, yang satu dari Kabupaten Ungaran. Jadi kita berbagi tugas Bapak Ibu, tapi tidak menutup kemungkinan nanti bisa saling mengunjungi. Jadi ada yang di SMP, ada yang di SMK, ada juga yang di SMA. Jadi hari ini sampai 2 hari ke depan kita memang mengadakan supervisi untuk ini Bapak Suhardiman yang kemarin mengikuti program calon fasilitator daerah di Solo nggih Bapak. Jadi itu tugas kami adalah mensupervisi karena masih dalam satu rangkaian OJL atau on the job learning di LMS nggih. Ini memasuki minggu yang keempat. Jadi nanti setelahnya banyak penilaian. Ketika kemarin di Solo Pak Suhardiman aktif Bapak Ibu. Jadi mohon nanti juga Bapak Suhardiman bisa mengimbaskan ini di teman sejawat utamanya, kemudian nanti ketika sudah menjadi fasilitator daerah, akan mengimbaskan di Bapak Ibu Guru BK dan non-BK di Kabupaten Wonosobo. Jadi ini merupakan program dari Kemdikdasmen dengan Menteri Bapak Profesor Abdul Mukti tentang peningkatan kompetensi guru bimbingan konseling dengan 7 jurus hebat tadi nggih Pak. Kenapa pakai jurus ini? Karena memang harus disiasati dengan jurus. Ada 7 tadi, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, kemudian membangun kolaborasi di sekolah dengan anak-anak, dengan mitra, kemudian juga menata situasi dan menjaga konsistensi. Ini adalah hal yang krusial sekarang untuk anak-anak kita. Untuk itu kami berharap semoga 7 jurus BK hebat ini bisa menjadi semacam senjata nggih, atau strategi yang jitu untuk mensiasati atau mengimplementasikan ini kepada peserta didik, utamanya karena pendidikan saat ini adalah berpusat pada peserta didik. Jadi 7 ini penting. Pak Suhardiman ini tugasnya berat nggih Bapak, nanti bisa mengimbaskan ini. Itu saja nggih Bapak Ibu, saya kula nuwun. Semoga nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan Bapak Suhardiman juga nantinya bisa menjadi fasilitator daerah di Kabupaten Wonosobo. Itu saja Bapak Ibu, saya tutup dengan pantun biar dibilang cakep ini. Bunga mawar, bunga dahlia, sungguh indah dipandang mata. Dengan 7 jurus BK, bimbingan tepat generasi hebat. Tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti, desiminasi hasil 7 jurus BK hebat dalam pelatihan FASDA di Solo, yang akan dibawakan oleh Bapak Suhardiman. Monggo Bapak Suhardiman, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Laksono yang saya hormati, Bapak Slamet Heriwardoyo, Ibu Osiska selaku fasilitator nasional yang ditugasi di SMP 3 Laksono saat ini untuk mensupervisi hasil dari pelatihan di Solo. Bapak, Ibu, Guru SMP Negeri 3 Laksono yang saya hormati pula, pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik, hidayah, dan rahmat-Nya, sehingga sampai detik ini kita masih dikaruniai umur panjang, kesehatan, sehingga bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan tidak ada halangan satu apapun. Salam dan sholawat semoga tetap tersurah pada junjungan Nabi Muhammad SAW, uswah untuk umat manusia di dunia dari jalan gelap menuju ke keterangan. Perkenankan saya untuk berbagi ataupun sharing hasil pelatihan saya sebagai yang ditugaskan oleh Dinas Pendidikan Wonosobo untuk menjadi fasilitator daerah. Pelatihan di Solo selama 4 hari ya Bu Siska ya, 4 hari, tapi harus saya sampaikan di sini dalam waktu 1 jam. Bapak Ibu bisa membayangkan materi 4 hari yang 7. Kalau Bu Siska kemarin di Solo itu 1 hari paling hanya 2 jurus. Berarti kalau 7 jurus kan 3 hari. Nah ini 7 jurus kalian harus disampaikan dalam waktu 1 atau 1,5 jam. Maka untuk praktisnya nanti saya punya PPT yang dari Bu Siska itu akan saya share ke Bapak Ibu di samping. Oke. Oke, di samping nanti disampaikan secara singkat mungkin ya, 1 jurusnya mungkin hanya sekitar 5 menit atau 8 menit. Yang lain Bapak Ibu bisa nanti membaca sendiri. Dari 7 jurus itu saya sudah mencoba untuk melaksanakan di sekolah sesuai dengan OJL saya atau tindak lanjut saya. Yang pertama saya menyampaikan ke anak kelas 9 yaitu jurus 1. Jurus 1 tentang kenali potensi supaya anak-anak kelas 9 bisa mengenal potensinya, tentang nanti khususnya ke arah bakat dan minat karir, karena anak kelas 9 itu karirnya nanti melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, dari masuk ke SMA atau SMK. Kemudian yang kedua saya menyampaikan jurus 3 untuk anak-anak kelas 7 yaitu tumbuhkan resiliensi nanti atau daya lenting tadi. Kalau di pelajaran IPA mungkin Pak Rosid pegas itu ya. Tapi nanti untuk di BK ada analogi tersendiri. Ke anak kelas 7 yaitu tentang problem solving. Bagaimana anak-anak kelas 7 bisa menghadapi masalahnya sendiri sehingga dia dengan daya lentingnya nanti bisa memecahkan. Tanpa berimbas pada semangat belajarnya, semangat sekolahnya, karena akhir-akhir ini 1-2 anak kita dari kelas 7 itu ada yang sudah mulai tersendat. Kadang saya dengan wali kelas sampai berkunjung di rumah atau bus. Itu. Yang ketiga adalah tentang desiminasi ini. Saya berkewajiban menyampaikan meskipun nanti secara singkat kepada Bapak Ibu semuanya. Di slide sana Bapak Ibu bisa ditulisani yaitu 7 jurus BK itu yang pertama kenali potensi. Dan tadi di awal saya sudah memutarkan lagunya. Ya, kalau lagunya itu Bapak Ibu nanti bisa menyanyikan ya sambil menghafalkan. Yang kedua kelola emosi, tadi Pak Eri sudah menyebutkan. Kemudian tumbuhkan resiliensi atau daya lenting itu yang ketiga. Yang keempat jaga konsistensi. Yang keenam, 5 jalin koneksi. Yang keenam bangun kolaborasi dan yang ketujuh menata situasi. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa yang nanti Bapak Ibu guru sering itu nanti 1 sampai 5 dan mungkin bangun kolaborasi 6 juga, tapi yang 7 menata situasi itu khusus untuk guru BK. Jadi nanti sharing saja, barangkali dari menata situasi ini bisa digunakan strategi Bapak Ibu dalam pembelajaran di kelas. Monggo slide kedua. Jurus 1, kenali potensi. Diawali dari 1, saya punya tujuan 1, capaian pembelajaran guru BK dan guru non BK mampu membantu murid mengeksplorasi potensi, minat dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan.
Bu Rifko ngantuk. Ya, enggak apa-apa, yang penting sambil bisa nanti paling ora ngerti jurus telu apa gitu ya. Lah bro. Oke, yang kedua, bahasa kunci yang akan dipahami, tapi tentunya tidak semuanya. Kecerdasan majemuk atau multiple intelligency, jadi anak itu punya kecerdasan majemuk, kemudian gaya belajar, apa itu sudah tahu, dan di kurikulum kemarin juga sudah ada tentang gaya belajar, ya. Cuma yang di kurikulum 13 itu sekolah nggak boleh mengadakan asesmen gaya belajar karena katanya menerjang hak dari misalnya psikolog atau apa. Padahal di sini juga diajarkan nanti. Kemudian yang ketiga, pengenalan minat dan bakat. Nah, yang saya sampaikan ke kelas 9 kemarin yaitu tentang pengenalan bakat dan minat. Kaitannya nanti mengambil sekolah lanjutan tingkat atas, SMA maupun SMK, dan jurusan SMA itu apa saja termasuk SMK. Mudah-mudahan anak kita nanti bisa 100% ke SMA atau SMK dan dia tepat memilih jurusannya sehingga tidak terjadi miss ketika dia belajar di sekolah yang lebih tinggi. Yang ketiga, keterampilannya akan dikuasai Bapak Ibu. Jadi terampil menerapkan asesmen sederhana untuk mengakomodasi diferensiasi potensi, minat, dan bakat murid dalam pembelajaran dan orientasi karir. Ini lebih ke BK lagi, tapi apabila Bapak Ibu guru ingin menggunakan strategi ini ya juga diperbolehkan dalam pembelajaran. Ya, contohnya misalnya anak-anak yang berbakat untuk IPA, Pak Rosid bisa mengarahkan kemana sesuai dengan hasil asesmen dan nilai dari mata pelajaran IPA itu sendiri. Dan untuk pelajaran-pelajaran yang lain. Yang terakhir, keterampilan khusus yang akan dikuasai tentunya mengidentifikasi potensi, bakat, minat, dan gaya belajar murid melalui pendekatan pedagogik. Karena Bapak Ibu bahwa BK itu melekat pada semua guru mata pelajaran. Guru itu salah satunya harus memotivasi, kemudian membimbing, mendampingi, kemudian mendorong, ya. Jadi tidak hanya semata-mata BK. Ketika BK menurut pandangan sebagian Bapak Ibu guru yang masih belum secara utuh, bisa dikatakan hanya menangani masalah-masalah indisiplin dan sebagainya. Guru BK itu terlihat belum bekerja kalau belum berdiri di pintu gerbang misalnya. Guru BK itu terlihat belum bekerja kalau belum ngejar-ngejar anak yang terobos, yang ngerokok di warung. Nah, itu hanya sebagian frame kecil saja, tapi lebih luasnya lagi ada. Kemudian menginterpretasi hasil asesmen untuk mengembangkan karir murid, mengintegrasikan data asesmen ke dalam layanan pembelajaran Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah menggunakan jurus 1 dan dapat tentang bakat anak itu yang 3 tadi bisa digunakan untuk mengarah ke sana. Dan bimbingan konseling tentunya. Itu untuk tujuannya Bapak Ibu selanjutnya. Nah ini saya coba bersharing dengan Bapak Ibu ketika saya di supervisi oleh Bu Siska di Solo sana, saya mencoba membuat ilustrasi berkaitan dengan jurus 1. Perkenalkan saya mengawali dengan tebak siapa. Mungkin Pak Sandi sudah sangat tahu. Nek Pak Rabul ya bro, ibu-ibu apalagi. Ya, 1, aku itu jago di lapangan hijau. Berpenghasilan sangat fantastis, dalam satu musim bisa 11 triliun. Luar biasa. Aku berasal dari Argentina, Amerika Selatan. Siapa aku? Siapa? Maradona sama. Siapa, Pak? Oh, bukan. Pak Eri, Pak Sandi? Ya, Lionel Messi itu. Oke. Oh iya. Judi C. Nah, ini kan akhirnya Bu Rifko orang ngantuk, Pak. Tadi udah gini-gini. Baik, coba sekali lagi sini khusus Bu Endang mana ya? Ini idola saya. Yang kedua, aku juga jago di lapangan, Bu. Berpenghasilan sangat fantastis juga, hampir kalau satu musim bisa 9,5 T. Betul ya Pak Sandi ya? Iya. Aku berasal dari Portugal, negara Eropa Barat. Siapa aku? Ronaldo. Betul Pak Sandi?
Iya betul, tepuk tangan buat teman kita Bu Endang. Ternyata mengikuti juga Bu Endang. Iya, betul. Sekarang pertanyaannya, mengapa beliau berdua kok bisa seperti itu? Nah, ini kaitannya nanti dengan kenali potensi ini masalahnya. Kenapa? Kok orang dua ini bisa seperti itu? Kenapa? Betul. Karena punya potensi. Kayak nopo Pak Tonton kok saged wonten niku Ronaldo kali Lionel Messi niku Pak. Iya. Oh, bayar. Tapi untuk merintis ke sana kan tidak mudah ya, Pak. Ya. Baik, next slide berikut. Ya. Apa yang buat mereka hebat dan berbeda? Ternyata mereka punya bakat. Yaitu tadi kenali potensi tadi. Yang kedua, dia minatnya tinggi pasti. Yang terakhir adalah ada usaha. Betul Bapak Ibu? Iya. Ini nanti menjadi modal atau bahan. Saya ingin mencoba Bapak Ibu supaya bisa menularkan daya kenali potensi pada peserta didik. Bapak Ibu juga nanti akan saya coba secara sederhana membawa kenali potensi Bapak Ibu. Kerso mboten? Karena ini hanya sharing aja ya Pak Rosid ya. Baik, oke, next. Tanda sederhana potensi itu satu, cepat belajar lah. Bapak Ibu di sini mungkin ada faktor U ya. Dulu ketika kuliah sangat sekatan Pak Puji itu guru TIK pernah terus terang dengan saya. Saya itu waktu kuliah sangat sekatan sekali, tapi sekarang agak lamban. Betul ya Pak Puji? Iya, pernah curhat kayak gitu. Dan dia pernah sharing dengan temannya, malah dijawab sangat menyakitkan jawabannya. Wis dasare lola dari. Oke. Kemudian tanda sederhana berikutnya nyaman melakukannya. Ketika Bapak Ibu nyaman melakukan itu salah satu tanda tadi potensi yang ada pada Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan dari pengenalan ini nanti Bapak Ibu bisa kepada peserta didik. Yang ketiga, orang lain mengakui cepat belajar, kemudian Bapak Ibu nyaman mengakui, tapi kalau orang lain tidak mengakui, wah Pak Arjuman dan sebagainya, itu kan berarti tidak diakui ya. Ya berarti tidak masuk ke potensi. Makanya saya harus lebih banyak belajar lagi. Kemudian mengenal potensi itu merupakan peta menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Setuju Pak Rosid? Setuju. Setuju Pak Sugi? Iya. Setelah ini kita akan tahu cara menemukan superpower potensi diri kita. Oke, next Pak. Potensi diri, minat versus bakat. Bakat mungkin Bu ya, coba tolong Pak, saya dibacakan karena daripada ngatur. Satu, bakat adalah kemampuan alami yang cepat dikuasai. Misalnya cepat hitung, mudah menggambar, intonasi, yakni bisa membidik nada dengan tepat. Ya, terima kasih Bu ya. Itu bakat ya. Contoh, bisa membidik nada dengan tepat. Tidak semua orang bisa tadi di sini ahlinya Pak Kandar sebagai komisi musik. Oh iya, ya. Yang kedua minat. Pak Kandar lah minat dan boten ngantuk. Oh, sorry Bu Nini, apa Pak? Tadi sudah itu. Yang kedua gitu. Dua. Minat, interest adalah hal yang disukai, dilakukan berulang-ulang dan membuat happy. Atau dulu Pak Sugi. Minat itu interest, hal yang disukai, dilakukan berulang-ulang dan membuat happy. Itu minat. Oke, next. Bibit potensi. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengenali bibit potensi yang Bapak Ibu miliki sehingga nanti bisa menyampaikan kepada peserta didik juga bisa membangkitkan potensi apa yang ada di peserta didik kita. Mudah. Apa yang paling mudah Bapak Ibu pelajari dibanding orang lain? Ini tentunya satu orang dengan orang lain berbeda, monggo direnungkan masing-masing. Pak Kabul dengan Pak Murad tentunya berbeda. Bu Hardi dengan Bu Nunul tentunya berbeda. Mau kegiatan apa yang paling Bapak Ibu mau lakukan di waktu luang? Kalau Bukus di waktu luang melakukan apa Bukus? Di waktu luang. Ya, betul. Healing. Kalau ada biaya dana paling suka healing. Oh ya. Kalau Bukus
ketika waktu luang melakukan healing jalan-jalan bersama keluarga Pak Thohir dan putra-putri pun. Mau kegiatan apa yang paling Bapak Ibu mau tadi dah mantap atau spesifik? Apa yang sering Bapak Ibu terima dari orang lain? Nah, apa yang Bapak Ibu sering terima? Baik, itu nanti sebagai bibit potensi. Next, Pak. Itu semua adalah bibit potensi. Mulai sekarang rawatlah bibit itu. Bu Dendang sudah menemukan Bu yang 3 tadi panjenengan. Apa tadi? Oke. Pak Murad sampun Pak? Sampun menemukan 3 tadi? Oke. Dipersilakan Bapak Ibu untuk menulis di ponsel masing-masing apa potensi terbesar yang Bapak Ibu miliki dan itu untuk diingat setiap hari. Next. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ini ke jurus 2. Nah itu jurus 1. Jurus 1 sudah selesai. Gimana? Oh ya, oke. Jurus 2, kelola emosi. Tujuannya langsung aja ya Bapak Ibu. Sampai pembelajaran guru BK dan guru non BK terampil menerapkan bimbingan langsung di kelas. Karena di Bapak Ibu itu melekat bimbingan juga, memotivasi, mendampingi, membimbing. Ya, tidak hanya guru BK. Tapi kalau Bapak Ibu lebih ke mata pelajaran, pembelajaran. Oke, membantu murid mengelola emosi dan stres akademik. Jadi saya kemarin menemukan klien Bu, sudah kelas 9, tapi akhir-akhir ini jarang masuk. Ternyata dia stres. Ketika digugah ibu suruh datang ke sekolah itu asam lambungnya naik terus dia muntah-muntah. Nah, suatu saat dia pinter, disuruh berangkat ya berangkat, tapi menggoknya ke kafe. Terus menggoknya ke lain. Saya pernah sama Bu Nini datang ke kafe itu malah berseteru dengan yang punya kafe. Nah, itu pernah ya Bu Nini ya. Nah itu sekarang terulang lagi kami carikan solusi nanti pendidikan untuk dia yang terbaik seperti apa. Kemudian yang penting nanti bisa melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi karena dia sudah kelas 9. Oke, konsep kunci yang akan dipahami konsep SEL, CSEL. Ya, itu dari kata-kata social emotional learning dan 5 kompetensi social emotional learning. Ada EMC kuadrat dalam pembelajaran sosial emosional learning, kolaborasi guru dengan guru BK dalam pengembangan kompetensi sel di sekolah, kompetensi self awareness dengan peta emosi, dan yang 5 kompetensi self management dengan well of choice and mindfulness. Ini yang lagi digalakkan oleh Pak Menteri sekarang. Kemudian kompetensi decision making. Apa Bu ya nanti saya share aja materinya karena tadi Pak Kabul sudah dipercepat gitu ya Pak. Iya, kasihan yang jauh. Keterampilan yang akan dikuasai Bapak Ibu dengan mempelajari jurus 2 ini, yaitu guru BK dan non BK mampu mengidentifikasi 5 kompetensi inti dalam sosial emosional learning itu. Mudah-mudahan nanti dengan membaca sendiri materi Bapak Ibu bisa menguasai itulah. Kalau di sini tadi tidak cukup waktunya. Guru BK dan non BK mampu merancang aktivitas pembelajaran atau layanan bimbingan berbasis sosial emosional learning. Guru BK dan non BK mampu mengintegrasikan strategi sosial emosional learning ke dalam proses pembelajaran atau layanan BK sehari-hari. Monggo nanti dengan tak share untuk jurus 2 kelola emosi Bapak Ibu nanti bisa mengaplikasikannya. Guru mampu berkolaborasi dengan guru BK dalam pengembangan kompetensi di sekolah. Guru BK dan non BK mampu mengevaluasi efektivitas penerapan strategi sosial emosional learning dalam meningkatkan iklim kelas dan kesejahteraan murid. Di sini pusat pembelajaran itu tertuju pada murid, namun tidak lepas kemungkinan yang sering bersinggungan, bergesekan. Saya yang di SKL bersama Bu Rifko, bersama Bu Dinda, bersama Pak Murad, bersama Pak Kontrol. Kadang saya juga bingung ketika saya menangani anak, posisi saya itu sebagai kesiswaan atau sebagai guru BK.
Karena saya sudah menulis besar sekali di bawah bahwa BK adalah sahabat siswa dalam penyelesaian masalah. Nah, ketika anak menilai BK kok belum menghukum, nah, sebetulnya konsep di BK itu tidak ada hukuman. Seperti itu. Elias dan kawan-kawan 97, Elias dan Arnold 2006 mendefinisikan bahwa proses belajar sosial emosional atau social emotional learning adalah proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik, dapat berempati, membuat keputusan yang tepat, dan bertanggung jawab kolaboratif for academic, social, and emotional learning atau CASEL. Mengelompokkan komponen pembelajaran sosial emosional menjadi 5 komponen yang dijabarkan sebagai berikut. Terus Pak, cepetan aja. Self-awareness, menyadari diri, dan seterusnya. Nanti saya bagikan aja begitunya Pak. Relationship skill, terampil berelasi, dan seterusnya. Kemudian, next. Ya, ini ada kenali, kendali, bagian otak. Bagian otak itu kalau gambarnya itu sebetulnya ada yang disebut dengan neurokorteks, betul Pak Rasid? Bagian otak ada neurokorteks, kemudian limbik, Bu Deda, ada limbik ya. Di sana ada istilah reptil. Ada enggak Pak Rasid di otak manusia reptil? Baik, next. Jika otak reptil itu kita simbolkan dengan dinosaurus, maka saat kita marah-marah, maka sebetulnya kita sedang dikendalikan oleh dinosaurus itu. Maka reptil itu harus selalu dikendalikan. Nah, pembagiannya secara detail sebetulnya ada. Silakan nanti Bapak Ibu baca sendiri dari materi yang akan saya bagikan. Oke, next. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jurus 2 selesai. Mohon aplausnya Bapak Ibu. Sudah jurus 2, masih ada waktu 20 menit. Jurus 3 Pak, berpacu dengan waktu. Jurus 3, tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Nah ini, saya kemarin menyampaikan kepada kelas 7, saya berikan untuk jurus 3. Kenapa di sini tadi Pak Heri menyampaikan jurus-jurus? Karena saya pelatihan di Solo itu di sana dianggap kita itu masuk ke padepokan. Nah, padepokan itu adalah pendekar ya kalau di sana ya. Pendekar itu nanti ada jurus-jurus, nah ini jurusnya. Ternyata seperti itu. Oke, sampai pembelajaran. Oh, maaf, daya lenting tadi pegas itu ibaratnya kalau Bu Rifkoh pernah menyampaikan tentang anak bermain bekel, anak putra bermain bola atau bola voli. Bola itu kalau dihentakkan ke lantai atau ke tanah, maka dia akan mantul, mental. Bahasa jetisnya mendat. Nah itulah, mendat itu adalah daya lenting atau resiliensi pada diri seseorang. Maka kita sebagai guru melayani anak, peserta didik harus bisa memunculkan daya lenting pada anak. Sehingga anak bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Bisa permasalahan akademik, bisa permasalahan hubungan sosial dengan teman sebaya, baik di sekolah maupun di rumah, bahkan sampai pada permasalahan dengan guru. Karena secara umum saya sebagai guru BK melayani siswa yang banyak sekali perihal-perihal yang saya layani. Termasuk sebetulnya ada beberapa anak yang mungkin bermasalah tadi dengan teman sebaya, dengan guru, bahkan dengan orang tua. Maka kita berkewajiban mengantarkan supaya anak bisa menemukan daya lentingnya. Sampai berharap guru mampu membantu murid membentuk growth mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga mereka berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir. Growth mindset, cara berpikir yang bertumbuh. Nanti ada perbandingannya. Terus Pak. Nah ini, daya lenting atau resiliensi itu apa? Kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan, bukan sekedar tidak menyerah. Ya, kalau hanya tidak menyerah itu toh sudah selesai, itu belum ke resiliensi. Tapi tidak hanya sudah menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar dan terus berkembang. Di sana ada APA atau EPE, sementara itu American Psychological Association mendefinisikan resiliensi itu sebagai proses adaptasi yang sehat saat menghadapi trauma kesulitan berat atau tekanan tinggi.
Maaf Bapak Ibu, jangan dikira anak-anak mungkin di kelas kadang tidak ada tekanan, ada masalah dan seterusnya. Makanya kita dulu pernah memasang roda emosi. Sebelum pembelajaran dimulai, anak ditanya suruh satu-satu suruh menuju roda emosi. Bagaimana keadaan perasaanmu hari ini, nak? Lah itu. Ada yang gembira, ada yang sedih, ada yang kecewa, ada yang marah. Nah, dengan itu sehingga kita tahu kita bisa menerapkan metode pembelajaran yang tepat sehingga anak tidak merasa tertekan. Pola pikir bertumbuh, growth mindset, tangguh sejak dalam pikiran. Carol S. Dweck memperkenalkan konsep growth mindset, yakni keyakinan bahwa kemampuan bukan bawaan lahir. Nah, ini. Tetapi bisa dikembangkan melalui latihan, strategi yang tepat, dan dukungan orang lain. Itu neuroplastis adalah mekanisme biologis yang mendasari growth mindset. Setiap kali individu dengan growth mindset menghadapi tantangan dan berusaha mengatasinya, otak mereka sedang membentuk dan memperkuat koneksi saraf baru yang terkait dengan keterampilan atau pengetahuan tersebut. Jadi semakin mereka banyak berlatih dan belajar, maka semakin kuat jalur saraf itu tadi, neuroplastisitasnya ini. Kegagalan tidak dilihat sebagai akhir dari kemampuan, tetapi sebagai bagian dari proses di mana otak sedang rewiring dirinya untuk mencapai pemahaman dan penguasaan yang lebih baik. Ini kok saya hampir mirip dengan adversity quotient ya, kemampuan menghadapi kesulitan. Nah itu. Yang satu anak dengan anak lain tentunya kapasitasnya berbeda. Next. Untuk membantu murid mengubah pola pikir dari fixed mindset menjadi growth mindset, bisa mulai dari mengubah kata-kata, karena kata-kata menggambarkan pikiran bawah sadar. Next one. Oke. Contoh fixed mindset dari kesuksesan itu, anak akan mengatakan saya bisa sukses jika punya bakat. Kalau tidak punya bakat berarti dia berpendapat tidak sukses. Tapi growth mindset-nya mengatakan saya bisa sukses dengan berusaha. Meskipun bakatnya agak kurang, tapi kalau usahanya gigih, kuat, insya Allah dia akan bisa menguasai. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Ini pendapat ahli, maksudnya saya hanya membacakan saja. Kegagalan, orang yang fixed mindset mengatakan saya menyerah. Begitu gagal dia menyerah. Tapi kalau yang growth mindset, saya akan coba lagi. Dia terus berusaha tadi dengan adversity quotient-nya, kekuatan menghadapi kesulitan. Masalah, dia akan mengatakan kalau fixed mindset, mengapa masalah ini terjadi pada saya? Dia akan kecewa, menyesal. Tapi kalau growth mindset, dia akan berpikir solusi apa yang bisa saya upayakan untuk masalah saya. Nah, ini. Kritik, saya sakit hati. Anak fixed mindset itu bahkan maaf diri saya sendiri kadang fixed mindset. Ketika dikritik saya sakit hati. Pak Kandar kalau dikritik sakit hati enggak, Pak? Oh, kadang. Baik, kalau yang growth mindset dikritik itu terima kasih, saya akan memperbaikinya dengan legowo tadi. Pangapunten sharingnya bisa dipahami ya Bapak Ibu. Next. Dukungan yang menguatkan bukan pujian yang melemahkan. Jadi di sini ada dua istilah, dukungan dan pujian. Oke. Dukungan dan pujian terus Pak. Kalau dukungan spesifik fokus pada perilaku. Contohnya, kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi itu dukungan. Sehingga membangun anak itu untuk berusaha lebih baik lagi. Tetapi kalau pujian atau praise global dan fokus pada orang, kamu hebat. Nah, ketika anak dikatakan kamu hebat, dia pasti akan berusaha besok untuk bisa mempertahankan kehebatannya itu. Meskipun di situ ada manipulasi. Ya, kadang ada manipulasi. Mungkin dalam mengerjakan soal IPA ya, pertama benar semua karena soalnya dia bisa. Tapi dalam yang kedua supaya mempertahankan kehebatannya itu, dia akan mencari soal-soal yang lebih mudah biasanya seperti itu. Oke, itu salah satu contoh. Next. Terus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jurus ke masih 15 menit. Masih sampai 2/4 masih ya 15 menit. Jurus 4, jaga konsistensi. Tujuannya capaian pembelajaran, guru mampu menumbuhkan pembiasaan karakter positif. Nah ini, konsistensi. Pembiasaan karakter yang positif.
Kalau di sekolah kita karakter yang sudah positif apa sih Pak Abdul? Jujur, sudah ya? Apa? Oke, itu karakter yang sudah positif ya. Nah itu kita sholat. Ya, oke. Kudingin. Guru mampu menumbuhkan kebiasaan karakter positif tadi sudah berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa tentunya lah. Kita semuanya alhamdulillah muslim, sholat berjamaah itu sudah penuh, nah, itu imam-imamnya itu. Yang sering ngoprek-ngoprek Pak Murad itu. Ya, next. Konsep kunci yang akan dipahami tidak semuanya, nanti mungkin Bapak Ibu guru bisa membaca dari saya terus. Next. Keterampilan yang akan dikuasai itu Bapak Ibu ada 1, 2, 3. Guru bisa menjadi inspirator, bukan motivator. Inspirator. Kalau motivator kan mendorong terus, tapi kalau inspirator, begitu Bapak Ibu mengasih stimulan, anak terus akan berkembang dan bisa mencapai itu. Kemudian memberi bimbingan kepada murid untuk menghilangkan kebiasaan negatif. Nah ini, di sini itu sangat prihatin sekali Ibu. Kalau di Hulu saya tidak tahu. Banyak anak-anak masih berkata-kata sok jorok. Maaf, kalau di sini tuh kadang apa ya? Yang saya sering anak kecil apa? Nah, kebun binatang itu kadang keluar. Ya itu. Padahal di depan gurunya sehingga nah itu yang nanti yang kedua itu. Memberi bimbingan kepada murid untuk menumbuhkan kebiasaan yang positif. Ini jelas. Yang tadi BH yang sudah positif kita dorong terus, bahkan kita tambah. Tombol-tombol ajaib kesadaran. Ya ini di diri manusia itu kalau yang dipelajari ada 5 tombol. Kenapa anak masih stagnan belum bisa dia mencapai dirinya sesuai dengan jati dirinya karena dia belum menemukan tombol-tombol itu. Kita sebagai guru di sini untuk memberikan pelayanan pada anak bisa menemukan tombol-tombol anak supaya dia bisa melesat seperti busur panah. Menemukan dirinya itu adalah sebuah keberhasilan bagi Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Ya, ketika ada anak gagal lulus, kemudian ketemu, ternyata jadi maling misalnya kita kan pernah ketemu jadi yang tidak semestinya lagi. Tapi kita harus mengantarkan mereka menemukan ke-8 kompetensi lulusan itu dengan visi dan misi sekolah kita. Nonton Pak Heri. Oke, next. Pada fitrahnya itu murid senang belajar, bersosialisasi, melakukan kebaikan, dan hal-hal positif lainnya. Lalu mengapa ada murid yang malas belajar? Mungkin tombol motivasi internal yang berhubungan dengan keinginan belajarnya belum aktif. Nah ini tugas kita semua untuk mengaktifkan tombol itu Bapak Ibu. Pak Dwi pernah mengaktifkan tombol Pak? Tombol anak itu. Sering. Ya itu. Oke, next Pak. 5 tombol ajaib berikut. Tombol ajaib jika bisa membantu murid menemukan dan mengaktifkan tombolnya, maka mereka akan bergerak secara otomatis. Karena kita sudah menyentuh, otomatis mereka akan bergerak sesuai itu yang ada pada diri. Ini next. Kesenangan atau joy ya, kebanggaan. Apa sih sebetulnya yang menjadi kesenangan dari anak? Nah, itu kita sentuh mungkin layanan pembelajaran kita kaitkan dengan tadi kesenangan anak, kebanggaan. Nah, saya melihat Bu Lipoh bagus sekali kalau mengajar karena sudah bisa mengaitkan antara kebanggaan anak dengan kesenangan dan dengan pelajarannya, sehingga anak lebih tertarik bisa menemukan tombolnya nanti. Bahasa Inggris mungkin Bu Hati seperti itu juga. Manfaat atau benefit, tantangan, challenge. Nah, anak juga senang tantangan. Bapak Ibu guru bisa mengombinasikan pelayanan pembelajaran di kelas, ada tantangan-tantangan sesuai dengan tingkat yang dimiliki anak. Next. Matur nuwun. Jurus berapa Pak? 7. Jurus ke? Oh belum 5. Nah ini yang pokok 5, yang 6, 7 nanti agak ringan-ringan saja. Oke. Jurus 5 jalin koneksi. Sampean pembelajarannya guru BK atau konselor dan guru non BK mampu menjalin koneksi dan melakukan komunikasi empatik dalam upaya memberikan dukungan awal kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan psikososial. Next. Konsep kunci yang akan dipahami Bapak Ibu
dengan mempelajari yang kelima ini, jalin koneksi, yaitu komunikasi empatik dengan mendengarkan aktif. Ya, kadang Bapak Ibu guru masih mungkin mendominasi pembicaraan di kelas sehingga ada anak-anak yang boring mungkin ya. Jadi kita memberikan stimulannya saja supaya anak yang lebih aktif sesuai dengan kaidah deep learning mungkin itu. Ya, anak berpusat pada anak yang aktif, guru hanya menjadi fasilitator. Prinsip koneksi sebelum koreksi. Yang ketiga, prinsip mengelola masalah dan mengembangkan peluang positif itu untuk non BK itu. Prinsip mengelola masalah dan mengembangkan peluang positif. Untuk BK-nya prinsip-prinsip pendekatan konseling realita. Ini konseling yang terbaru yang kemarin saya dikenalkan oleh Bu Siska tentang konseling realita. Apa itu? Ya nanti coba kita lihat. Keterampilan yang dikuasai, membuka percakapan dengan kehadiran penuh. Ini sebetulnya saya mau praktek Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu yang ke depan 2 orang duduk ketika pelayanan konseling itu seperti apa, tapi karena waktu sekali lagi tidak memungkinkan ya nanti cukup di-share saja. Begitu Bu Siska. Sebenarnya saya ingin tahu sikap untuk menerima anak seperti apa supaya terbuka dan sebagainya. Keterampilan merespon empatik, nah ini harus punya Bapak Ibu. Ketika ada anak berkeluh kesah, ada anak berkonsultasi dan sebagainya itu harus kita respon secara empatik. Tidak boleh dianggap sepele, wah itu apa paling, nah, itu nanti kasihan anaknya. Itu. 3, keterampilan refleksi perasaan individu. Ketika individu merefleksikan, mungkin tidak semua anak bisa datang kepada setiap guru yang ada. Dia akan memandang pada guru yang dianggap cocok, mungkin bisa dengan BK, bisa dengan guru yang lain. Keterampilan merangkum, menyimpulkan isi pembicaraan. Apa sih intinya dari curhat anak itu sehingga nanti bisa teratasi permasalahan. Pilihan tindakan bertanggung jawab, WDEP, Rubika, nanti ada istilah tersebut. Nah ini, keterampilan membuka percakapan. Keterampilan ini termasuk pada keterampilan mendengarkan yang dilakukan oleh guru dengan tujuan supaya murid merasa diterima dan hangat, tidak dicuekin. Bahkan maaf, dengan kadang tidak lepas kemudian saya sendiri ya, karena punya masalah juga di rumah dan sebagainya. Sikap ketus terbawa ke sekolah lah itu. Sehingga murid merasa, saya ada salah apa dengan Pak Adim atau sikapnya lah. Ini dari salah persepsi dari sikap kita. Dan membuat murid terlibat aktif dalam proses komunikasi empatik tadi. Next. Ada 5 unsur keterampilan percakapan empatik yang disingkat menjadi SOLER. Satunya squarely. Tuh, bisa dibaca sendiri Bapak Ibu. Yang kedua, SOLER. Next. Open posture, mempertahankan posisi tubuh yang terbuka. Jadi seakan-akan Bapak Ibu tetap menerima ini juga terutama di pelayanan konseling, bimbingan kelompok, konseling kelompok itu pakai sikap-sikap seperti ini. Mungkin bagi Bapak Ibu guru asing, Pak Dwi, mungkin mikir apa open posture, sedikit condong ke arah muka, tapi tidak terlalu dekat ya. Condong itu artinya menghargai. Gerakan ini menunjukkan ketertarikan dan keterlibatan guru pada apa yang sedang murid sampaikan. Ini mengkomunikasikan bahwa guru sedang mendengarkan dengan aktif dan ingin memahami lebih dalam sehingga siswa atau klien kita itu merasa diperhatikan, kemudian dihargai dan seterusnya. Oke, next Pak. Ayo kontak mata. Kita kalau berbicara itu sebaiknya ada kontak mata karena kalau bicara, saya pernah menegur murid ketika kita salaman di sana. Anaknya salaman dengan saya, tapi matanya jelalatan ke sana-sana sehingga saya tegur. Mas, Mbak, kalau salaman dengan guru itu ya tolong kontak mata, dia tidak salaman mata itu. Kontak mata, mempertahankan kontak mata yang sesuai, kontak mata yang wajar, tidak berlebihan atau menghindar. Nah, kadang sok kelilipan, kontak mata, ting-ting keluar dikira ada arti lain. Pak Dwi, kalau matanya berkedip satu itu artinya apa sih Pak? Ini kelilipan ya, itu kadang murid bisa mengartikan lain itu. Maka kontak matanya yang wajar saja, kurang itu gitu ya. Baik, relaxing, tampil rileks dan alami, kita rileks, tidak boleh guru kelihatan cemas, guru kelihatan apa lagi ya.
Hindari gerakan gelisah atau ekspresi wajah yang tegang. Guru kok tegang. Nah, guru dewe tegang apa meneh murite. Okay. Ketenangan guru dapat membantu menenangkan murid dan menciptakan suasana yang lebih nyaman dan aman untuk berbagi. Oke, habis Pak. Segitiga restitusi, banyak Bapak Ibu guru sudah belajar di MP mungkin dikenalkan. Ini ya sama, segitiga restitusi. Di BK juga ada penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Next. Pendekatan konseling realita. Nah ini. Pendekatan konseling realita tadi berfokus pada bagaimana individu bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan untuk memenuhi keinginannya atau kebutuhannya. Jadi nanti ada penggalian di situ awal seperti apa kita respon. Kemudian pendekatan ini juga sangat memperhatikan aspek keinginan atau kebutuhan dasar sebagai faktor penting yang mendasari sebuah pilihan dan tindakan. Sehingga nanti di endingnya itu sekarang ada istilah ARKA. Pak Sugi di bahasa Jawa ada istilah ARKA nggak Pak? Pembelajaran dengan metode ARKA ada nggak? ARKA baru dengar ya? Oh ya, nanti saya tularkan, saya berikan awalnya itu PPT-nya yang dari Bu Siska nanti saya berikan. ARKA itu apa ya? Tadi pertama menggali, yang kedua nanti menguatkan, yang terakhir berjanji ataupun membuat strategi statement. Dia akan apa setelah apa. Contoh pelajarannya Bu Iha, matematika jelek, terus penyebabnya apa dicari. Terus dia cerita tentang apa. Terus terakhir dengan permasalahan yang dihadapi kamu mau apa? Dan saya menanyakan ke anak kelas 9 kemarin ketika pelayanan kenali potensi itu ada yang beberapa sudah. Saya merasa kesulitan di numerasi matematika. Saya merasa kesulitan di pemahaman bahasa ada. Terus langkah-langkah kamu apa? Di sana anak-anak memberikan. Datanya di saya ada. Datanya di tempat saya ada. Next. Perbedaan konseling umum dengan konseling realita. Kalau konseling umumnya itu fokus utamanya mengevaluasi masalah lalu, emosi dan akar masalah. Kalau konseling realita fokus pada perilaku saat ini dan tanggung jawab pribadi. Dan seterusnya sampai peran klien. Kalau di konseling umumnya, klien itu menceritakan masalah perasaan. Tapi kalau di konseling realita, dia harus bertanggung jawab atas pilihan dan perilakunya sendiri. Dia mengambil keputusan apa, ya itulah konsekuensinya, kemudian langkahnya apa. Nah, di terakhir itu nanti ada langkah-langkah dia untuk melaksanakan apa yang sudah dia ketahui dengan permasalahannya. Tentunya kaitannya dengan mata pelajaran, ya Bapak Ibu, anak-anak pasti ada yang menghadapi seperti ini. Cuma maaf, keterbatasan waktu juga, kalau satu persatu kemungkinan tidak akan cukup waktunya ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa berkelompok atau bisa konsultasi, khususnya pada anak-anak yang menghadapi masalah di pelajaran Bapak Ibu. Anak yang ketoknya pinter tapi kok nilainya rendah terus, ada Bu Leha di matematika, kelihatannya pinter tapi nilainya rendah terus, ada enggak? Nah itu, ini harus ada penilaian. Pak Kabul ada, bahasa Jawa. Oh yang nyontek berarti malah bagus-bagus, tapi kan dia tidak menunjukkan kompetensinya. Ya, next. Perbedaan konseling umum dan konseling realita terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurus 5 selesai. Jurus ke-6 terakhir. Karena yang ke-7 khusus untuk BK itu. Bangun kolaborasi. Capaian pembelajaran guru BK dan guru non BK menguasai kompetensi sebagai penghubung partisipasi semesta antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan media, serta berbagai pihak dalam melaksanakan proses bimbingan, karakter, dan pengembangan potensi murid secara maksimal. Boleh dikatakan stakeholder sekolah itu ya Bu, Bapak Ibu. Jadi memang harus membangun kolaborasi. Kita tidak bisa bergerak sendiri sekolah, karena sekolah itu bukan semata-mata tanggung jawab institusi pendidikan, tapi di dalamnya ditularkan keluarga, sekolah, masyarakat, media, dan berbagai pihak. Itu. Kita harus bisa menjalin kolaborasi. Next, Pak. Konsep kunci yang akan dipahami
esensi, fungsi, tujuan, dan manfaat kolaborasi. Apa? Identifikasi masalah murid sehingga guru bisa memahami kapan membutuhkan kolaborasi itu. Ya, saya sudah bekerja sama dengan wali kelas maupun guru mapel dengan berbagai masalah siswa atau peserta didik yang ada, sehingga sedikit demi sedikit ada yang sudah terselesaikan, ada yang belum, ada yang dalam perjalanan. Terima kasih untuk para wali kelas dan guru pelajaran yang sudah mau berbagi, berkolaborasi dengan BK, terutama dalam menangani masalah anak, baik itu belajar tentang kedisiplinan tata tertib dan sebagainya. Silakan untuk bisa ditingkatkan lagi, Bapak Ibu wali kelas dan guru lain yang belum sering bekerja sama dengan BK, ya silakan untuk bisa lebih membuka kolaborasi. Mau Bapak Ibu? Nah, saya dengan Bu Nini udah jarang karena Bu Nini masalahnya udah selesai mungkin. Yang sering itu bersama Bu Indah, kemudian Pak Rosid, Pak Kabul belum tahu, orang wali kelas. Enggak wali kelas. Keterampilan yang akan dikuasai guru BK dan atau guru non BK mampu menerapkan kolaborasi dengan keluarga, sekolah, masyarakat, dan media. Guru mampu mengidentifikasi permasalahan yang mendalami murid untuk diselesaikan secara kolaborasi dengan para pemangku kepentingan tadi. Guru terampil merancang strategi memecahkan masalah dengan melibatkan berbagai pihak. Sekali lagi, kita tidak bisa bergerak sendiri. Di sini ada seluruh bagian dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kepala sekolah, wali kelas, guru, dan ada 8 standar itu, terutama secara internal bisa berkolaborasi demi tercapainya visi dan misi SMP Negeri 3 Laksono, sehingga nantinya bisa menghasilkan 8 profil lulusan betul-betul bisa ada pada diri lulusan anak-anak kita. Salah satu karakteristik sekolah yang dikategorikan efektif dalam menanggapi kebutuhan dan permasalahan murid adalah terciptanya lingkungan kerja yang kolaboratif. Guru BK atau konselor serta guru mata pelajaran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang saling berinteraksi dan secara signifikan memiliki dampak terhadap fasilitas perkembangan murid secara optimal. Tadi sudah secara singkat saya sampaikan. Peran utama untuk guru non BK itu pembelajaran jelas. Kalau guru BK itu karena tidak ada nilai angka ya bukan pembelajaran tapi namanya pelayanan. Maka kalau di guru mata pelajaran itu RPP, rencana pelaksanaan pelajaran, kalau di BK itu namanya RPL, rencana pelaksanaan layanan. Seperti itu, kalau guru BK pelayanan yang memandirikan dalam mengembangkan potensi diri murid baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kebutuhan kolaborasi untuk guru non BK membantu memahami dan mengatasi masalah belajar, sosial, emosional, dan perilaku. Kalau guru BK mengembangkan program BK dan intervensi terpadu melalui kolaborasi lintas peran di sekolah. Masih sama, guru non BK dan BK, Bapak Ibu bisa mau sendiri. Khusus sudah mulai ngantuk. Apa remote Bu? Ora ya, terus. Next. Bentuk-bentuk keterlibatan orang tua di sekolah, Bu Eha ini yang bisa paling aktif. Pertemuan dengan guru. Pertemuan dengan guru itu adalah orang tua dengan guru. Dilaksanakan kapan Bapak Ibu? Kalau di sekolah kita yang sudah berjalan. Rapat komite ada terus. Itu ada. Yang kedua mengikuti kelas orang tua kita belum ya Pak? Bisa enggak dikembangkan di sini kelas orang tua? Apa namanya? PMOG apa itu ya? Pertemuan guru dan orang tua. Nah itu bentuk kolaborasinya bisa seperti itu. Yang ketiga menjadi narasumber kelas inspiratif. Pernah ya Bu ya? Kita mendatangkan orang tua datang ke sekolah. Waktu itu Pak Koin, kemudian siapa lagi? Ya sudah beberapa kali Bu Siska kita mendatangkan kolaborasi dengan orang tua ini. Kemudian terlibat dalam paguyuban orang tua, parenting. Istilah sekarang parenting ya Bu ya. Oke. Hadir dalam kegiatan sosial di sekolah pernah belum? Kayaknya ini belum. Pernah? Pas apa Bu? Oh, itu di situ hadir dalam kegiatan sosial di sekolah. Contohnya pembagian zakat itu melibatkan orang tua. Ya, terus apa lagi? Oh, takjil bulan puasa itu termasuk kegiatan sosial ya.
Baik, saya dukung Bu Rika untuk dilanjutkan. Bersih musola. Apa? Korban membantu mengelola perpustakaan. Pernah kita melibatkan orang tua? Belum. Ini bisa enggak dikembangkan di sekolah kita kira-kira? Pengelola perpustakaan bisa Pak Is? Oh iya, ini bisa katanya Pak Eri. Nanti kita tunggu saja, kita saling berkolaborasi untuk melibatkan orang tua dalam pengelolaan perpustakaan. Ini bentuk kolaborasi. Kemudian hadir di hari ayah atau hari ibu. Belum ya? Bola kita hari ayah ya. Kita suatu saat bisa merencanakan untuk berkolaborasi dengan orang tua. Kita mengadakan hari ibu, mendatangkan orang tua. Tapi tidak lepas dari biaya ya Pak Abdul. Lakuin aku no. Ada ya Bu? Oh lah. Oke. Kemudian hadir pada pentas akhir tahun lah ini. Kita biasanya di pelepasan kelas 9 itu ya, pentas. Kemudian yang direncanakan besok kita perayaan proyek kurikuler. Nanti ada, mungkin kita bisa. Dan program dari Pak Heri selaku kepala sekolah itu ketika orang tua mengambil rapot, hasil belajar, itu nanti apa penampilan dari anak-anak yang potensi yang ada di sekolah kita tampilkan sehingga orang tua tahu. Gitu ya Pak Heri. Ya, itu nanti bisa kita lakukan. Kalau yang sudah dilaksanakan kayaknya itu ada kemarin-kemarin. Marketing Day, ya bisa. Oke. Kemudian hadir dalam pembagian rapot itu jelas karena yang harus mengambil rapot adalah orang tua. Dan di sekolah kita alhamdulillah sudah berjalan. Next one. Terima kasih, matur nuwun. Jurus berapa itu, Pak? Nah, sekarang terakhir 7. Jurus 7 hanya untuk BK. Nanti tak sharing saja karena coba yang pertama jawab saya, Pak. Nah, sing ke satu. Ke satu. Langsung ke slide yang 10. Terima kasih dulu. Iya. Sebentar ini. Oke. Ya, ini menata situasi. Tujuannya guru mampu mengoptimalkan peran seluruh ekosistem sekolah dalam menciptakan iklim sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Karena di dalam rapat pendidikan kita untuk itu masih nilainya belum sesuai Pak Eri ya. Ya, masih sangat rendah karena anak sangat jujur ketika suling jar itu mengisi sesuai dengan apa yang dia rasakan sehingga untuk rapat pendidikan untuk ini kita masih belum sesuai harapan. Maka harus ditingkatkan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan secara singkat dan mohon maaf ketika saya dalam menyampaikan terlalu bahasa sininya serobal-serobol terlalu cepat. Tadi Pak Murad sampai mengernyitkan daging, benar itu Pak Harni sampai gini ya. Ya. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan, keterbatasan waktu dan materi PPT yang saya dapat dari Solo berkenan untuk sharing pada Bapak Ibu kan saya bagi supaya nanti Bapak Ibu bisa mempelajari sendiri dan bisa menerapkan di dalam pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ambil. Khairul alam, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, print out, maksudnya dicetak, ya, print. Demikian tadi Bapak Ibu penyampaian desiminasi hasil 7 jurus BK hebat oleh Bapak Suhardiman. Sekali lagi mohon aplusnya Bapak Ibu. Ya. Terima kasih. Tadi ada 7 jurus BK hebat ya. Yang pertama kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, yang keenam bangun kolaborasi, dan yang ketujuh menata situasi. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, dan keberkahan oleh Allah sehingga kita bisa membersamai anak-anak kita dalam berproses, bertumbuh, dan menjadi anak-anak yang cerdas dan bahagia.
dan mencapai 8 profil lulusan. Sebelum kita akhiri acara kita pada siang hari ini, marilah kita membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, Bapak Ibu sedikit ya. Terima kasih untuk Bapak Suhardiman, Bapak Kepala Sekolah yang sudah mensupport, mendukung, juga Bapak Ibu Guru di SMP Negeri 3 Leksono, tepuk tangan Bapak Ibu untuk semangatnya. Sampai sore hari ini banyak hal tadi Bapak Suhardiman sudah berbagi praktik baiknya tentang pelaksanaan OJL 1 dan 2, dan ini adalah OJL keempat. Semoga nanti bisa bersama-sama untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan dengan 7 jurus BK hebat. Saya terima kasih, semoga tetap bisa silaturahmi ya Bapak Ibu, kalau ketemu saya nanti bisa menyapa istilahnya. Itu saja. Terima kasih dan saya mohon pamit setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon ingin foto nggih Bapak Ibu semua. Iya, karena nanti ada dokumentasi yang harus kita kirimkan ke BPGTK, termasuk video dan PPT-nya nanti dikirim ke saya ya Pak. Ya, dengan link drive boleh atau di YouTube. Itu saja Bapak Ibu. Untuk sesi bersama, sini videonya.